Tak jadi pilihan utama, kini siap tinggalkan timnya. Langkah jangan dibiarkan terhenti. Menuju tim besar penuh prestasi. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. AC Milan secara mengejutkan diberitakan tengah menjajaki langkah untuk merekrut penyerang Chelsea, Christopher Nkunku. Menurut laporan Fabrizio Romano, raksasa Serie A itu masih berambisi mendatangkan penyerang baru setelah upaya mereka merekrut Victor Boniface gagal akibat masalah medis, sementara Konrad Harder batal dijual oleh Sporting CP. Nkunku sendiri kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Enzo Maresca di Chelsea. Penyerang asal Prancis itu belum mampu mengamankan posisi starter dan kini mulai terbuka untuk meninggalkan klub. Romano menambahkan bahwa kesepakatan pribadi dengan sang pemain sudah mendekati tahap akhir. Sedangkan nilai transfer yang diminta Chelsea sekitar 30 juta euro masih sedang dalam pembahasan kedua klub. Musim lalu, ia mencatat 15 gol dan 5 assist di semua kompetisi bersama Chelsea, termasuk kontribusinya di turnamen domestik dan ajang Piala Dunia antar klub. Nkunku dikenal memiliki teknik tinggi serta fleksibilitas posisi. Ia mampu dimainkan sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun di sektor sayap, menjadikannya aset berharga dalam berbagai sistem permainan. FC Barcelona kini sudah mulai menatap tahun 2026, momen di mana kontrak Robert Lewandowski akan berakhir. Menurut surat kabar El Nacional, muncul kandidat yang tak terduga, yaitu Harry Kane. Striker Inggris yang kini menjadi andalan Bayern Munchen itu masih menunjukkan naluri tajam di depan gawang. Statistiknya begitu impresif, dengan torehan 62 gol hanya dalam 63 pertandingan pada 2 musim pertamanya di Jerman. Meski kini berusia 32 tahun, Direktur Olahraga Deco menilai Kane mampu menjamin 2 hingga 3 musim lagi pada level tertinggi. Kontrak Kane bersama Bayern akan habis pada 2026, dan hal ini mengubah perhitungan finansial Barcelona. Jika datang dengan status bebas transfer, klub tidak perlu mengeluarkan biaya penebusan kepada Bayern, meskipun tetap harus menyiapkan bonus penandatanganan yang diperkirakan sekitar 15 juta euro. Tantangan berikutnya adalah soal gaji. Saat ini Kane menerima bayaran sekitar 20 juta euro per musim di Jerman. Blaugrana berharap ia bersedia menurunkan tuntutan itu menjadi kisaran 12 hingga 14 juta euro per tahun, yang tetap akan menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Real Madrid berpeluang menambah satu rekrutan lagi untuk skuad Xabi Alonso sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September. Rencana ini akan diwujudkan jika Dani Ceballos bergabung dengan Marseille, dengan posisi gelandang baru yang disiapkan sebagai pengganti. Kini, laporan dari Daily Mail menyebutkan Manchester United memiliki potensi kehilangan talenta mudanya, Kobbie Mainoo, yang sedang dipantau Real Madrid. Rival sekota, Atletico Madrid, juga dilaporkan tertarik pada pemain berusia 20 tahun itu, setelah setahun terakhir ia jarang mendapat kesempatan bermain di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, baik Real Madrid maupun Atletico sama-sama mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Mainoo dengan status pinjaman selama 1 musim. Manchester United diyakini tidak terbuka dengan opsi tersebut, sebab mereka berencana mempertahankan sang gelandang. Keinginan Mainoo untuk hengkang dilatar belakangi oleh pelatih baru Ruben Amorim, yang tidak menempatkannya sebagai bagian dari rencana utama. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Real Madrid atau Atletico Madrid akan benar-benar mengambil langkah konkret untuk merekrut Mainoo? Menarik untuk dinantikan. Chelsea secara resmi tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan gelandang Barcelona, Fermin Lopez. Kabar ini disampaikan langsung oleh jurnalis ternama David Ornstein. The Blues kini diketahui menjalin komunikasi dengan perwakilan Fermin untuk membahas potensi kepindahannya ke Stamford Bridge sebelum bursa transfer ditutup. Meski begitu, laporan menyebutkan bahwa hingga saat ini Chelsea belum memulai negosiasi langsung dengan pihak Barcelona. Fermin sendiri masih terikat kontrak jangka panjang bersama Blaugrana hingga 4 tahun ke depan. Namun, persaingan ketat di lini tengah membuat peluang hengkang tetap terbuka. Musim lalu, Fermin mencetak 8 gol dalam 46 penampilan di semua kompetisi. Dengan estimasi nilai pasar mencapai 57 juta euro, media Spanyol Sport melaporkan bahwa Chelsea sudah melayangkan tawaran perdana senilai 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Patut ditunggu. Apakah situasi keuangan Barca akan membuat Fermin hijrah ke Inggris? Tuliskan pendapatmu. Dilansir dari Indikaila News, Liverpool disebut-sebut sedang mengarahkan pandangannya kepada Morgan Rogers, pemain muda yang memang mereka idolakan sejak lama. Pelatih The Reds, Arne Slot, juga dikenal sebagai pengagum berat Rogers, dan tidak diragukan lagi Aston Villa akan mempertimbangkan untuk melepas sang pemain jika ada tawaran besar. Gagal lolos ke Liga Champions membuat kondisi finansial Villa membuka kemungkinan terjadinya penjualan.
Hanya saja, negosiasi Isak telah menyita perhatian utama Liverpool, terutama karena nilai transfer yang sangat besar. Baru setelah situasi Isak benar-benar jelas, baik berhasil maupun gagal, Liverpool bisa mengalihkan perhatian pada opsi lain seperti Rodgers. Fabrizio Romano juga sudah mengungkap hal serupa sejak Mei lalu. Dengan demikian, peluang pergerakan tetap ada, mungkin saja terjadi di penghujung bursa jika kesepakatan untuk Isak menemui jalan buntu. Apabila Newcastle menolak semua tawaran yang diajukan, Liverpool harus mencari alternatif lain. Dan dalam situasi seperti itu, Morgan Rodgers bisa menjadi pilihan utama jika dana besar berhasil dialokasikan. Selain Piero Hincapié, Arsenal dikabarkan tengah melakukan pendekatan kepada Girona untuk merekrut bek sayap Arnau Martinez menjelang penutupan bursa transfer. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis Santi Auna. Laporan tersebut menambahkan, The Gunners kabarnya sudah menyodorkan tawaran awal sebesar 10 juta euro kepada Girona untuk mendapatkan Martinez, dengan waktu kurang dari 1 pekan tersisa di bursa transfer. Arnau Martinez sendiri merupakan produk asli Girona dan telah membela klub tersebut sepanjang karir profesionalnya, mencatat 163 penampilan dengan 9 gol serta 18 assist di semua kompetisi. Pemain berusia 22 tahun itu dikenal serba bisa. Meski posisi naturalnya adalah bek kanan, ia juga mampu dimainkan sebagai bek tengah. Lantas, bagaimana menurutmu dengan kemungkinan transfer ini? Tuliskan pendapatmu. Manchester City berpotensi masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Marc Guehi. Namun hal itu hanya akan terjadi jika mereka melepas dua bek tengahnya, Manuel Akanji dan Nathan Ake, dalam pekan ini. Bek Crystal Palace tersebut kini hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun di Selhurst Park, dan para petinggi klub telah menegaskan bahwa sang pemain akan dijual jika tidak bersedia memperpanjang kontraknya. Kini, The Daily Star melaporkan bahwa Manchester City mempertimbangkan Guehi sebagai opsi transfer dengan nilai sekitar 35 juta pound sterling, apabila mereka benar-benar kehilangan Akanji dan Ake. Galatasaray disebut berminat pada Akanji yang kini berusia 30 tahun. Sementara Everton tertarik pada Ake. Jika kedua pemain tersebut hengkang sebelum bursa transfer ditutup pekan depan, maka minat City terhadap Guehi akan meningkat pesat. Hal itu berpotensi membuat City berhadapan langsung dengan Liverpool, yang selama ini memimpin perburuan tanda tangan bek asal Inggris itu. Pep Guardiola sendiri tengah berusaha merampingkan skuadnya, dan kecepatan serta prospek jangka panjang Guehi menjadikannya sosok yang sangat menarik untuk didatangkan. Upaya Juventus untuk memulangkan Randal Kolo Muani dari PSG secara permanen akhirnya menunjukkan titik terang. Menurut laporan Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia pada Rabu malam, negosiasi antara Juventus dan Paris Saint-Germain yang sudah berlangsung sejak sebelum Piala Dunia antar klub pada akhirnya mendekati kesepakatan. Detailnya mencakup kepindahan Kolo Muani ke Turin pada musim panas ini dengan status pinjaman, yang kemudian wajib ditebus secara permanen pada musim panas tahun depan. Fabrizio Romano menegaskan bahwa kesepakatan final belum tercapai, namun kedua klub sudah hampir menyetujui nilai 5 juta euro peminjaman dan 55 juta euro nilai kewajiban pembelian di akhir musim depan. Kolo Muani sendiri sejak beberapa bulan lalu dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus berupa kontrak berdurasi 5 tahun, yang nantinya akan berjalan hingga 2030 setelah klausul pembelian permanen diaktifkan. Menurut Di Marzio, kembalinya Kolo Muani ke Juventus kini lebih dekat dari sebelumnya. Meski demikian, belum dapat dipastikan kapan sang pemain akan tiba di Turin untuk diresmikan oleh klub. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain, dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.